Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah Nabi wa rasulillah Asyhadu an la ilaha illallah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi ilmina ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian jemaah masjid, yaitu salam yang semoga selalu diberikan lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya seorang imam yang juga seorang hakim agung yang digelari Al-Imam Najmuddin. Namanya adalah Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah. Ibn Qudamah berarti asalnya nyambung ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Maqdisi, berarti lahirnya di Baitul Maqdis. Kita masih pada bab taubat, dan di antara cara untuk kita bertaubat, setelah kemarin metani gitu ya, nyari dosa-dosa kita, ketika itu hubungannya sama Allah saja, ya udah kita langsung nyesal dan istighfar. Kemudian beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah ta'ala tsumma yanzuru ila maqadiri dhunubi. Kemudian dia mulai melihat takaran dosanya itu masuk kecil atau gede gitu setelah dibetani ya. Kalau gede segede apa? Fayatlubu likulli maksiatin minha hasanatan tunasibuha. Setelah itu dia melihat setiap maksiat yang pernah dilakukan, dia mencari sebuah kebaikan yang memang sebanding dengan keburukan tersebut. Fayati minal hasanati bimiqdari tilka sayyi'at. Maka dia menunaikan kebaikan tersebut dengan takaran keburukan yang sudah pernah dia lakukan. Nanti insya Allah dikasih contoh. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Seolah-olah sang imam mengatakan ketika kebaikan itu levelnya itu ya samalah dengan keburukan itu, insya Allah akan menghilangkan. Tapi kalau kebaikan itu levelnya jauh di bawah keburukan yang dilakukan, ya tidak bisa menghilangkan sebuah keburukan. Soalnya beliau ngomong begitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda menafsirkan ayat di atas, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah amalan burukmu itu dengan amalan baikmu, maka status amalan baik ini akan menghapus amalan buruk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sekarang beliau ngasih contoh. Mithalu madzakarna, seperti yang percontoh untuk yang kami sebutkan di atas itu adalah ayyukaffira sima'a al-malahi bisima'il Qur'an, yaitu cara untuk menggugurkan dosa dengerin musik begitu, itu dengan dengerin Al-Qur'an. Wa majalis dzikri, dan hadir di majelis-majelis zikir. Di antaranya majelis ilmu. Nah ini cara menggugurkan dosa dengerin musik. Tapi kadang-kadang gimana ya? Ada seorang muslim itu di HP-nya itu ada murotal, juga ada dangdutnya. Bingung juga. Dalam satu HP. Wa yukaffiru.
Nah, wa yukaffiru massa al-mushafi bi ghairi taharatin bi ikramihi wa kathratil qiraati fihi. Dan cara menggugurkan dosa menyentuh Al-Qur'an, naam, tanpa bersuci, tanpa suci begitu, dia hadas kecil atau naudzubillah min dzalik dia lagi hadas besar, itu dengan cara memuliakannya dan banyak membaca Al-Quran. Berarti menurut Ibnu Qudamah sang hakim agung ini, nyentuh Al-Quran nggak pakai wudu hukumnya dosa. Bahkan cara mengkafaratinya dengan memuliakan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan Bapak sekalian, kita nyinggung sedikit masalah fikihnya nih. Bukan materi kita, bukan fikih ya, nyinggung sedikit. Menurut 4 mazhab yang ada itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu untuk Al-Quran harus pakai wudu. Nah, untuk Al-Quran harus pakai wudu. Mereka tidak ada yang berselisih masalah ini. Dan ini jarang-jarang Imam 4 itu kompak, itu jarang-jarang. Itu mereka bersepakat. Cuman Imam Malik itu punya satu kaul yang apa nih? Mungkin kita patut untuk mengambil ibrah gitu sebagai apa nih, cara sopan santun dengan para ulama. Kata beliau, ayat tentang hadis tentang nyentuh Al-Quran dengan mushaf itu, nyentuh mushaf dengan bersuci itu memang hadisnya yang benar-benar kuat itu kayaknya kok nggak ada. Jika ada pun riwayatnya diperdebatkan. Jika ada riwayatnya diperdebatkan. Yang benar-benar sahih bisa di Bukhari itu setahu anak nggak ada. Setahu anak. Berarti dalilnya cuma ayat Al-Quran. Berarti dalilnya cuma ayat Al-Quran di surat Al-Waqiah. Bunyi itu gimana? Sebelum ayat masuk tanzilun wa innahu laqur'anun karim. Sungguhnya dia itu adalah Al-Quran yang mulia, bacaan yang mulia. Fi kitabin maknun, gitu la yamassuhu illal mutahharun. Mari kita fokus pada kalimat fi kitabin maknun atau fi kitabin maknun. Di sebuah tempat yang terjaga, dan itu menurut kesepakatan ulama itu di Lauhil Mahfuz. Itu Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz, bukan Al-Quran yang kita pegang. Terus kemudian Allah menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Makna disucikan itu banyak sekali. Di antaranya adalah para malaikat. Nah, Allah kan sedang menjelaskan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali adalah Al-Mutahharun. Maka Al-Mutahharun ini diartikan maaf kita yang sudah bersuci. Maka lebih cocok diartikan para malaikat. Berarti yang nyentuh Al-Quran di sana itu para malaikat. Kita nggak bisa menyentuhnya. Dan Imam Malik mengatakan, ini kan jelas bahwa ini yang menyentuh adalah malaikat, dan ini maksudnya adalah para malaikat, bukan kita para manusia. Tapi, tapi karena semua salaf menerjemahkannya dengan ya Allah, dengan orang-orang yang bersuci, diterjemahkan begitu, maka Imam Malik pun gak berani bantah. Beliau pun ikut pendapat para ulama. Nah, ini masya Allah adab yang luar biasa nih. Ada Imam Malik ini kan statusnya mujtahid mustakil gitu ya. Orang ketika ngomong masalah hukum itu ucapannya bisa dijadikan hujah gitu. Tapi adabnya masya Allah luar biasa. Nah, memang idealnya kita begitu Pak, ketika sudah ulama itu di suatu kitab ngomong ini udah kita samaan wa ta'atan, tanpa berpikir ini kayaknya menurut otak saya begini, bukan seperti itu. Sekelas Imam Malik aja masya Allah itu. Lanjut sehingga mazhab semua mazhab setelah ada pun yang boleh nyentuh Al-Quran tanpa bersuci itu ini belum tahu. Nah, rujukannya ke ulama yang mana begitu.
Lanjut, wa in amkanahu ayyaktuba mushafan wa yaqifu falyaf'al. Masya Allah, sampai berat sekali. Kalau mungkin buat dia nulis mushaf terus diwakafkan, maka hendak dia melakukan itu, nulis mushaf satu halaman aja pegel itu. Jangan satu halaman satu baris itu kan. Kita nulisnya IS sekian ayat sekian ya. Terus merujuk nanti kalau pengen tahu buka mushaf digital. Nah, ini sahabat beliau ngomong gini ya. Wa yukaffiru wa yukaffiru syurba al-khamri bit tasadduqi bisyarabi al-halali. Dan cara mengkafarat atau menebus dosa minum khamr dengan cara bersedekah minum minuman yang halal. Berarti simpel ya. Cukup suguhin nogatin tamu itu selesai. Tapi bukan berarti terus kita nyoba minum khamr. Saya punya teman itu yang pernah salah pergaulan gitu. Dia kan usaha begitu, tapi teman-temannya itu pada suka mabuk. Dia nggak mau mabuk. Nah, terus di Semarang itu yang terkenal kalau misalnya itu Cunyang, tapi itu nih, itu kan katanya keras, baunya juga gak enak, nggak suka. Terus kata temannya, kalau untuk pemula itu anggur dulu aja, sedikit aja, kalau mas sedikit enak kok, sedikit aja. Terus dia cerita nyoba sedikit gitu. Cuma masya Allah dia paham ini nggak benar, terus ditinggalin teman-temannya itu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah paling ya pasti akan nyampe kita Bapak. Kalau punya teman bisnis yang begitu, hindari aja. Khawatir nanti malah ke mana-mana. Atau kalau bisa didakwai syukur, kalau nggak bisa mungkin linknya dihindari atau interaksinya benar-benar kita jaga. Wa ala hadza faslun sabilal hududah. Dan seperti contoh-contoh ini maka ambillah jalan yang berlawanan. Kita bisa tahu nanti misalnya mohon maaf ini dosa zina berarti menggauli, kafarnya dengan cara menggauli istri. Bukan berarti terus ya udah di sini menggauli istri, bukan begitu. Satu yang pernah dilakukan misalnya. Fa innal amrada innama tu'aliju bididdiha. Karena semua jenis penyakit itu diobati dengan mendatangkan lawannya. Kan begitu ya. Misalnya kita kepanasan, ya nyalain AC. Misalnya kita kedinginan, nyalain api unggun. Fahadha hukmu ma bayyanahu bainahu wa bainallahi ta'ala. Ini adalah hukum dosa antara dia dan antara Allah. Sekarang wa amma madzalimul ibad. Agak berat. Sekarang ketika dosa itu sifatnya kita menzalimi seorang hamba. Nah ini gimana ini? Fa fiha aidan ma'siyatullah ta'ala. Maka ini termasuk bentuk maksiat sama Allah. Berarti double. Li'annahu nahyun nuhiya, boleh nahyun atau boleh nuhiya antul bil ibad. Karena dia si hamba yang melakukan dolim ini itu telah dilarang untuk mendolimi seorang hamba-hamba yang lain. Nah, dan al-ibad ini maknanya umum Bapak. Bisa muslim, bisa kafir. Bisa muslim, bisa kafir. Karena orang-orang kafir itu hamba Allah juga. Cuman bedanya kita dengan mereka, kita nyembah Allah, mereka nggak nyembah Allah. Kita ujungnya masuk surga, mereka ujungnya masuk neraka. Fadzalim lahum qad irtakaba nahyahu ta'ala. Orang yang berlaku zalim itu hakikatnya telah melanggar atau menerjang larangan Allah, menerjang batasan-batasan Allah. Fa yatadaraku dzalika bin nadam wal azmi ala tarki mithli dzalika fil mustaqbal. Maka ketika dia melakukan itu, dia harus menyesal dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari, untuk meninggalkan perbuatannya. Nah, misalnya ada orang yang suka mukul orang, dia berazam dan berhenti. Saya tobat. Atau apa nih? Kalau kedoliman seperti itu yang melakukan dolim biasanya sadar diri.
saya lagi melakukan dolim ketika mukul orang. Tapi kalau sesuatu yang terlihat baik, yang bercampur aduk antara kedoliman dan kebaikan, itu ada kemungkinan orangnya itu nggak sadar diri. Misalnya nasihatin saudara muslim depan itu kan nggak benar. Misalnya seorang guru bully muridnya di kelas, itu juga tidak benar. Kadang dia ngerasa saya tidak buat baik gitu. Nah ini memang butuh butuh meta nih. Wal ityanu bil hasanati al mudadati litil kalmatalib kama taqaddama fil ismil awal. Maka dia harus mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya berlawanan untuk kedoliman-kedoliman itu sebagaimana dibahas di bagian pertama. Berarti kalau dia suka ngambil harta orang begitu tanpa hak, ya dikembalikan harta itu. Terus kemudian dia mulai rajin sedekah. Fayuqabilu idza nasi bil ihsani ilaihi. Nah, ketika menyakiti orang, maka dibalas dengan berbuat baik kepada orang lain. Saya suka gibah begitu, berarti cara kafaratnya itu dengan cara menceritakan kebaikan-kebaikannya. Dan ini budaya orang salaf kuno dulu. Orang salaf itu senang menceritakan kebaikan orang lain ketika orang lain itu tidak ada. Ketika orang lain itu tidak ada. Misalnya eh, misalnya kayak kisah Khalid bin Walid dan ini Abu Ubaidah al-Jarrah. Misalnya kisah tentang Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Nah, jadi Khalid itu pernah menyebut kebaikan Abu Ubaidah al-Jarrah dengan menyebut apa yang menukil sabda Nabi, wah Abu Ubaidah itu amin hadhil ummah. Dia itu adalah orang yang paling bisa diamanahi di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika kita mohon maaf mendengar teman kita memuji teman yang lain, itu budaya salafnya, mohon maaf itu dikisahkan ke orang lain itu budaya salaf. Si Fulan bilang kamu menyebut kebaikan. Nah, terus ternyata Abu Ubaidah juga membalas ucapan Khalid bin Walid juga dengan menyebut kebaikan juga. Khalid bin Walid itu disebut oleh Rasulullah Saifun min suyufillahi sallallahu ala musyrikin wal munafiqin. Khalid itu adalah pedang dari pedang-pedang Allah yang mana Allah telah memfoniskannya terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Kadang itu maaf Bapak Ibu, kalimat kayak gitu tuh saya teliti secara fakta. Pernah nggak ya Khalid itu membunuh seorang muslim dan tak amatin? Memang tidak pernah. Dan beliau itu ternyata meninggal duluan di hari fitnah. Di hari fitnah itu mohon maaf. Jadi sahabat Ali dan sahabat Muawiyah itu kan pernah bertikai sehingga seorang muslim itu membunuh muslim yang lain. Itu kisah yang rumit. Nah, kisah yang rumit. Saya nggak perlu berkisah takut nanti salah paham. Dan Khalid sudah meninggal duluan, sehingga pedangnya tidak diarahkan ke sesama muslim. Tapi memang itu masa-masa sulit antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Lanjut, wa yukaffiru ghasba al-amwali bitasadduq bimalihi al-halal. Dan cara mengkafaroti atau menggugurkan dosa menggasap harta saudara muslim. Gasap itu istilah syariat dengan istilah pondok itu berbeda. Dengan punya putra lagi nyantri atau cucu lagi nyantri akan sering dengar istilah gosok, gosok, gosok. Kalau gosok di istilah pesantren itu artinya ya, ada bener-bener ya pada pesantren semua ngambil sendal temennya, ngambil baju temennya, dipakai nanti dibalikin lagi tanpa izin. Itu istilah pondok namanya gosok. Tapi kalau istilah syariatnya itu bukan gitu. Ngambil entah dia tahu atau dengan cara paksa gitu. Ngambil entah dia tahu atau dengan cara paksa, tapi nggak sampai mohon maaf membunuh lawannya begitu, tapi tidak sampai membunuh lawannya. Mungkin mirip kayak merampok, mungkin mirip kayak merampok. Kalau merampok zaman dulu itu pasti membunuh, karena cara merampok yang benar itu menurut bangsa Arab kuno dulu dibunuh dulu,
baru diambil hartanya. Memang begitu, orang begitu Pak. Jadi orang kalau udah dikelilingi perampok itu udah lemes dia, karena dia pasti mati. Udah ambil hartaku, jangan bunuh aku ya. Enggak bakal, pasti dibunuh-bunuh juga. Nah, pasti dibunuh. Kalau di Indonesia kan kayak gitu, nempel udah, ayo serahkan HP-mu, tasmu, gitu serahnya dilepas. Kalau di kita kan lepas, di Arab serem, di zaman dulu gitu. Tapi jiwa itu di bangsa Arab itu masih loh Pak, masih. Ustaz Ana itu Ustaz Imran Rasyadi rahimahullah taala masih muda tapi meninggal. Kalau orang terlalu alim itu kadang begitu tuh, cepat meninggal. Dia kan jurusan hadis, alim banget, di sekolah di UIN itu di Madinah. Beliau berkisah di zamannya itu ada perampok di Saudi itu, dan cara perampoknya memang begitu, kayak orang Arab zaman dulu, barbar begitu. Nggak boleh nyebut Islam barbar ya. Nah, barbar itu kan suku Muslim ya. Dengan cara jahat begitu, dibunuh terus diambil hartanya. Zaman modern tidak Pak, bodoh banget itu. Langsung pemerintah Saudi ngarahin polisi. Dia ngumpet di sebuah gunung gua. Helikopter di atas, dalam mesti. Dibiarin, gak digeruduk Pak, dibiarin. Sampai berapa hari kan dia nggak mungkin bisa makan. Akhirnya nyerah, ya selesai. Kalau perampok dalam syariat kita itu cara hukumannya gimana Pak? Ya, tahu kan? Perampok kalau mencuri kan potong tangan gitu. Kalau perampok, gitu. Karena dia merampok dengan membunuh. Dia masya Allah dipotong silang di kanan, terus kiri, terus disalib, terus gini, dan gini. Terus dibiarin bangkainya beberapa hari. Nanti baru dikubur begitu. Terus dipajang pinggir jalan, dilihat orang-orang gitu. Ini perampok. Coba bayangkan, mohon maaf nih, itu diterapkan di Indonesia. Kira-kira ada perampok nggak? Karena dipajang pinggir jalan Pak. Di pinggir jalan tuh di tempat-tempat besar ya, di pasar begitu kan, pasar yang kira-kira semua orang lihat, melihat pasti kapok itu, nggak mungkin ada perampok. Insya Allah mama belanja emasnya kayak pasar begitu, nggak bakal ada yang, nggak ada bakalan jambret. Karena kalau ketangkap, dan di kita kan pasti hampir pasti ketangkap Pak ya, curi itu kayaknya selalu ketangkap ya, selalu ketangkap. Terus dibegitukan gimana? Lanjut, wa yukaffiru tanawala. Ini terakhir nih. Wa yukaffiru tanawula a'radihim bisana'i ala ahli din. Dan cara menggugurkan dosa ghibah gitu, memakan kehormatan saudara muslim itu dengan cara memuji orang-orang yang memang ahli din, yang suka ibadah mendekat ke masjid. Memang kita harus sering ngomong begitu Pak. Masya Allah Bapak itu rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin. Harus sering kita sebut kebaikannya. Nah, nanti insya Allah orang kalau budayanya begitu, ibadahnya akan hilang sendiri. Wa yukaffiru qatlan nufus bil itti, dan cara kafarat orang yang membunuh orang lain dengan cara membebaskan seorang budak. Ini sudah bukan zamannya, sudah dihilangkan oleh Islam masalah perbudakan. Tapi satu baris ini Pak. Hadza fi ma yata'allaqu bi haqqillah ta'ala fa idza fa'ala dzalika wa lam yakuf'u hatta yakhruja min mudallimi al-ibad. Dan ini kaitannya tentang hak Allah. Ketika dia melakukan itu, dia tidak bisa berlepas dari itu sampai dia keluar dari mudallimi para hamba. Dan kita ini namanya makhluk sosial Pak. Mau kita hati-hati pun itu pasti akan menyakiti saudara muslim kita. Maupun tidak sengaja itu, entah lewat lisan apa begitu. Padahal kita niatnya iseng begitu. Bagi anak zaman sekarang kalau ulang tahun tuh Pak, nabur telur, nabur itu kan dolimnya banyak itu. Tapi naktafi darsana bihadzal qadar.
Tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.